Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik begitu kan, ketika ya PKS, Demokrat dan Nasdem akan mendeklarasikan Anies Baswedan ya sebelum 23 Maret, berarti sebelum Ramadan begitu. Artinya ini sah, Anies Baswedan sudah sepakat bahwa Anies Baswedan akan mengusung ya untuk menjadi calon presiden di 2024. Artinya siapakah wakilnya? Ini yang menjadi catatan dan pertanyaan penting begitu kan. Ya kita ikuti alurnya saja begitu kan, siapa mereka begitu. Tapi perlu diingat bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa, berarti punya tiket untuk maju di Pilpres di 2024. Mana janji-janji yang kemudian Anies gagal untuk maju calon presiden dan sebagainya begitu kan, sampai ada taruhan Alphard dan sebagainya begitu kan ya. Ya kita lihat sejarahnya begitu, rekam jejak pasti ada. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, alhamdulillah semua perjuangan deklarasi sudah matang, semua legowo, semua sadar, rakyat nyata ya, rakyat dan yang utama, insya Allah doa kita semua sebelum Ramadan sudah kita deklarasikan Mas Anies Baswedan akan melakukan final silaturahim. Ini dari Mardani Alisera begitu kan, anggota DPR begitu ya. Bocoran dong Om, wapresnya siapa? Alhamdulillah, terima kasih Nasdem, PKS dan Demokrat, semoga solid dan ridai sampai akhir perjuangan ya. Koalisi perubahan, kerja setelah deklarasi biar semua senang menyongsong kemenangan sehingga perubahan bukan hanya impian. Betul, tetapi mari kita bersama-sama kawal terus, masyarakat kawal terus dengan adanya Anies Baswedan yang membawa perubahan, yang membawa aspirasi masyarakat di tangannya. Mari kita kawal bersama-sama. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu ya. Barakallah, semoga lancar, sukses dan akhirnya dimenangkannya. Amin. Alhamdulillah, semoga diberi kemudahan, diberi kelancaran Pak. Ini tebakan saya Jenderal Puran Andika Perkasa cawapresnya. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Nasionalisme dan religius begitu kan. Mantap begitu. Tetapi inilah politik, ya bisa cair bisa tidak begitu. Alhamdulillah sejarah mencatat yang dukung PKS akhirnya kalah. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Fokus pada sistem dan penyelenggaraan pemilu juga Pak yang paling utama. Jangan percaya Bawaslu mereka satu circle 2019 jadi pembelajaran bagi rakyat yang dikecewakan dan kecurangan penyelenggaraan dan sistem ya. Kami percaya keistiqomahannya dan militan pengawasan PKS sejarah. Tetapi gini, bolehlah mengkritik siapapun begitu, tapi perlu diingat bahwa rakyat jangan lengah, jangan hanya kita diam, kita awasi bersama-sama begitu kan. Takut ada tindak kecurangan yang memang terselubung di situ begitu. Tapi ya saya percaya kepada pemerintah bahwa ya harus seaman seadil-adilnya begitu kan ya, karena di mata hukum kita sama begitu. Siap Jenderal, alhamdulillah. Ini namanya juga koalisi perubahan, pernyataan anggotanya setiap saat berubah ya, rakyat gendulmo ini banyak sekali. Untuk cawapresnya Anies Baswedan ya figur yang tidak harus mengejar kekuasaan, masih oligarki berorientasi kekayaan untuk keadilan dan kemakmuran. Inilah komentar-komentar netizen begitu kan, ada pro dan ada kontra di situ begitu. Saatnya mulai mimpi jadi menteri atau dirut di banyak perusahaan. Boleh aja, nggak ada yang larang kok. Ini banyak sekali begitu. Ada apa kok bisa Anies Baswedan dibully habis-habisan? Ya pada hakikatnya ya karena elektabilitasnya tinggi, popularitasnya dan kenyataan bahkan prestasinya luar biasa begitu kan, sehingga orang-orang di luar sana banyak yang tidak suka karena Anies Baswedan tidak mau diajak kompromi para oligarki dan para cebong-cebong dan buzzer di situ begitu kan ya kita tahu sendirilah Anies Baswedan yang membawa perubahan kita. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, PKS semua legowo koalisi perubahan deklarasi bersama sebelum 23 Maret, akhirnya sebelum Ramadan ya. Dikutip dari CNN Indonesia dari Detik News ya, Jakarta, Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan persiapan deklarasi bersama koalisi perubahan sudah matang. Dia menyebutkan ketiga partai koalisi sudah menerima alias legowo. Lah, kalau sudah legowo siapakah presidennya, siapakah wakilnya? Tentu Anies Baswedan menjadi calon presiden dan wakilnya pasti ya tunggu saja begitu kan. Itu kejutan begitu. Kalau dideklarasikan semua pasti akan ketebak strategi politiknya di situ begitu. Alhamdulillah semua persiapan deklarasi sudah matang, semua legowo, semua sadar, rakyat dan yang utama, ujar Mardani saat dihubungi. Bahkan ya, Mardani menargetkan deklarasi itu bakal dilakukan sebelum bulan Ramadan. Anies disebut ya akan melakukan silaturahmi finalnya. Dan bahkan ya, insya Allah kita doakan semua sebelum Ramadan semua kita deklarasikan Mas Anies akan melakukan final silaturahmi ke anggota Komisi 2 DPR RI ini.
Bahkan Ramadan ini belum penuh berkah ya, bulan penuh berkah ya. Ramadan itu bulan kasih sayang, jadi kita berharap keberkahan dan kasih sayang Ramadan untuk insya Allah sebelum Ramadan bisa deklarasi bersama. Bahkan Mardani mengaku masih mencari tanggal yang tepat untuk deklarasi yang jelas. Ya lanjutnya Mardani deklarasi bakal dilakukan sebelum 23 Maret. Bahkan ya sebelum 23 Maret lah sambungnya. Sebelumnya juru bicara jubir Anies Baswedan Henry Satrio Hensat bicara soal waktu deklarasi bersama calon presiden capres koalisi perubahan. Dia menyebut tak ada gesekan terkait pemilihan bakal calon wakil presiden di koalisi tersebut. Apalagi kan sempat ditakutkan ya kan proses pemilihan cawapresnya tuh. Cuma setelah ya bahkan Pak Surya Paloh ya juga oke dengan terbuka nama-nama yang ada termasuk AHY, PKS juga mengajukan nama, semuanya sepakat Mas Anies yang pilih. Jadi sebetulnya nggak ada gesekan yang berarti, nggak ada proses demokrasi yang sekeras sebelumnya lah. Setelah PKS deklarasi, kata Henry Satrio kepada wartawan ya The ST Regis Setiabudi Jakarta. Dan bahkan dia mengatakan, Hansen mengatakan deklarasi bersama koalisi perubahan untuk mengusung Anies Baswedan hanya menunggu momen yang tepat. Momentumnya menurut mereka deklarasi menunggu kesediaan waktu para ketum dan parpol Anies Baswedan. Ini sangat menarik begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini Anies Baswedan benar-benar ya didukung oleh 3 partai itu begitu. Diusung oleh partai itu begitu ya. Ya walaupun ada partai lain yang ingin menggabung silakan, tidak menjadi masalah begitu kan. Bahkan ya dia mengatakan deklarasi itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia menyebutkan target deklarasi itu akan dilakukan sebelum puasa. Bahkan Hansen mengatakan deklarasi bersama Capres tak dilakukan bersamaan dengan deklarasi Cawapres. Dia menuturkan deklarasi itu akan dilaksanakan dalam waktu berbeda. Nah ini kan cukup menarik begitu kan. Kalau dideklarasikan Capres Cawapres maka tentu ini menjadi terbaca ya, strategi politiknya akan terbaca di situ begitu. Satu paket jadi follow-nya ya. Yang pertama adalah deklarasi bersama partai politik, kemudian deklarasi Cawapresnya. Ini sangat menarik sekali bahwa persoalan-persoalan Anies Baswedan yang kemudian menjadi cikal bakal untuk menjadi calon presiden di 2024 benar-benar kenyataan. Dan bahkan yang muncul dulu bahkan ada taruhan Alphard dan ini dan sebegitu bahwa Anies gagal tidak menjadi calon presiden, tidak ada yang mengusung dan sebagainya, terbukti hari ini. Ya, dia akan malu sebagai pengamat begitu kan ya, karena tidak terbukti sama sekali begitu tuduhan-tuduhan mereka begitu. Apalagi survei-survei mereka begitu kan. Ya, perlu diingat bahwa ya pada hakikatnya Anies Baswedan membawa perubahan. Ya, aspirasi masyarakat sudah ada di tangan Anies Baswedan, maka masyarakat harus waspada ya, harus mengawasi dimanapun kita berada Anies Baswedan. Karena pada akhirnya satu-satunya adalah calon presiden RI di 2024 ya, kepercayaannya adalah Anies Baswedan begitu kan, bukan siapa-siapa lagi. Mungkin di tangan Anies Baswedan perubahan akan maju bersama-sama di situ. Apalagi nilai-nilai demokrasi kita yang sudah dicederai dengan beberapa oknum yang kita amati saat ini begitu kan. Tetapi perlu diingat, inilah demokrasi bisa dinamis bisa tidak. Siapa wakilnya? Tentu ada AHY di situ, ada Bu Hovifah di situ, ada siapa namanya? Ada Pak Andika di situ, ada Mbak Yeni di situ. Siapakah yang mau dipilih? Wallahu a'lam. Tapi pada hakikatnya dia akan memilih, kalau menurut saya pribadi lebih condong kepada Bu Hovifah, AHY dan Andika di situ ya. Karena pada akhirnya tidak tahu ya, kita yang namanya analisis bisa itu salah bisa benar. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rea ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.